Searching for a longer day. Hai ya semuanya. Perkembangan teknologi tentu tidak dapat lepas dari alat-alat yang canggih, seperti halnya dengan mesin. Manusia lebih menyukai menggunakan mesin yang berukuran raksasa. Selain lebih cepat, jangkauan mesin raksasa ini pun lebih efisien sehingga tidak memerlukan banyak tenaga dan energi. Berikut ini, kita akan membahas mesin-mesin raksasa yang ada di dunia versi YouTube Vlog. Savannah, I'm coming home, Savannah. Yang ke-8, General Electric GE90. The beauty of the world. Sebuah perusahaan bernama GE membuat prototipe mesin yang bernama GE90. Mesin ini menjadi mesin pesawat paling kuat untuk sebuah pesawat jet. Baling-baling mesin ini memiliki ukuran kipas selebar 3,3 meter dan tercatat sebagai mesin jet dengan baling-baling mesin terbesar di dunia. Desain mesin ini dibuat dengan teknologi printer 3 dimensi di bagian lubang bahan bakar. Sistem pengapian dan turbin dibuat sangat ringan, serta materi tahan panas seperti bahan komposit keramik. Dengan bahan komposit keramik, mesin ini dapat beroperasi sampai dengan suhu 1300 derajat Celcius. Pada baling-baling mesin ini tidak menggunakan bahan metal aluminium, tetapi baling-baling ini menggunakan bahan karbon yang ringan. Mesin GE90 dirancang untuk dapat menghasilkan daya dorong sampai dengan 100.000 pon, di mana memiliki 16 bilah kipas per baling-baling. Kids across the lake, Savannah, I'm coming, Yang ke-7, Wärtsilä seri Sulsur. Savannah, the beauty of the world. Mesin raksasa ini dirancang sebagai mesin utama kapal tanker dan juga kapal peti kemas yang memiliki ukuran yang besar dan juga daya angkutnya. Mesin ini dilengkapi dengan 2 turbocharged diesel buatan dari Wärtsilä yang berasal dari Swiss, yang merupakan mesin penggerak kapal yang paling besar dan paling besar tenaganya di dunia sekarang ini. Let's all take a roll. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 108 tenaga kuda. Mesin kapal terbesar ini diproduksi pertama kali pada tahun 1997 dengan jumlah hanya 11 silinder saja. Sejak saat itu telah diproduksi juga sejumlah 86 buah mesin dengan jumlah silinder yang berbeda-beda, mulai dari 8, 9, 10, 11, dan 12 silinder. Be in love, Savannah. Hingga saat ini, hanya ada beberapa saja mesin yang masih beroperasi yang masih digunakan oleh kapal tanker dan kapal peti kemas. Light has just come. We must never stop the Yang ke-6, Union Pacific 4014. my name. Grass Kereta uap terbesar di dunia bernama Big Boy akhirnya kembali beroperasi dan melaju di rel untuk pertama kalinya setelah dipensiunkan pada tahun 1961. Butuh waktu sekitar 2,5 tahun untuk merestorasi lokomotif yang berbobot 600 ton ini. Kembalinya kereta uap terbesar di dunia ini membuat tak sedikit orang turut bungah merasakan kebahagiaan yang sama. Beberapa dari mereka bahkan mengaku begitu emosional sebab tak kuasa menahan haru karena melihat lokomotif yang bisa dibilang kereta uap terbesar kembali menyisiri rel. Savannah. Yang kelima, GE Haliot X. GE memecahkan rekor di dalam persaingan memproduksi turbin angin terbesar di dunia. Turbin angin raksasa tersebut bernama Haliot X yang mempunyai ketinggian tiang sepanjang 260 meter, panjang rotor sekitar 220 meter, serta panjang setiap baling-balingnya 107 meter. Let's go back to when we were young. Secara tinggi, turbin angin ini beda tipis dengan menara Eiffel yang ada di Paris. Karena memiliki bentuk yang besar, tinggi, dan baling-baling yang sangat panjang, turbin tersebut sehingga dapat menangkap lebih banyak hembusan angin daripada turbin-turbin angin dari pabrik yang lain. Untuk satu unit mesin ini
bisa menghasilkan listrik sebesar 12 MW sehingga mampu memasok listrik untuk sekitar 16.000 rumah di Eropa. Let's all take a ride. Savannah. Yang keempat, Large Hadron Collider. Large Hadron Collider adalah kompleks pemercepat partikel berenergi tinggi yang terbesar di dunia. Mesin ini berfungsi untuk menabrakkan dua pancaran partikel proton dengan energi kinetik yang sangat besar. Mesin ini dibuat oleh Badan Riset Nuklir yang berasal dari Eropa. Proyek ini dimulai sejak tahun 1995 dan merupakan proyek terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia dengan menggunakan peralatan paling rumit di dunia, serta memakan biaya lebih dari 10 miliar US dollar dengan waktu penyelesaian lebih dari 14 tahun. Mesin yang terletak 90 meter di bawah perbatasan Swiss ini berbentuk terowongan dengan panjang 27 km yang dibangun oleh 10.000 ilmuwan dan insinyur, serta didukung oleh ratusan universitas dan laboratorium. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Yang ketiga, mesin tunnel Bertha. Bertha adalah alat penggali terowongan terbesar di dunia. Bertha memiliki tinggi sekitar 300 kaki, berdiameter 57 kaki dan berat 7.000 ton. Mesin ini pernah digunakan ketika Seattle, yaitu kota terbesar di wilayah timur Laut Pasifik di Amerika Serikat, memutuskan untuk mengganti bagian jalan raya yang ditinggikan di antara tepi laut dan dengan sebuah terowongan. Besarnya ukuran mesin ini membuatnya harus dipisah terlebih dahulu menjadi 31 bagian untuk dapat dikirim ke Seattle. Dan ketika seluruh bagian telah sampai di Seattle, barulah mesin ini dirangkai menjadi satu bagian kembali. Lions gonna call. Yang kedua, Antonov 225 Mriya. We will always Antonov 225 Mriya merupakan pesawat terbesar yang dibuat oleh perusahaan Antonov. Nama belakang pesawat ini adalah Mriya, yang dalam bahasa Ukraina berarti mimpi atau inspirasi. Dahulunya pesawat ini digunakan untuk mengangkut pesawat ulang-alik. Namun seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, pesawat ini terpaksa tidak beroperasi selama hampir 8 tahun. Nah, pada tahun 2001, pesawat ini kembali dioperasikan dengan menjadi pesawat pengangkut berat hingga sampai sekarang. never be alone. Savannah, the beauty of the world. Yang pertama, Typhoon Submarine. Typhoon Submarine merupakan sebuah kapal selam pengangkut rudal terbesar yang pernah dibuat di dunia. Kapal selam ini menggunakan tenaga nuklir dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Soviet pada tahun 1984. Kapal selam ini menggunakan tenaga nuklir dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Soviet pada tahun 1980. Mesin dengan berat maksimum 26.000 ton ini menjadikan kapal selam ini sebuah senjata pemusnah paling menakutkan pada saat itu. Angkatan Laut Rusia membatalkan program modernisasi kapal selam ini pada Maret 2012. Alasan dibatalkannya karena untuk memperbaiki kapal selam Typhoon ini, biayanya akan semahal dengan membangun dua kapal selam sekaligus dengan kondisi yang baru. Akhirnya, karena terkendala dengan biaya operasional, maka kapal selam ini pun dihentikan operasinya sampai dengan saat ini. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Cekap semanten, matur suwun. We must merely make a start. Savannah.